Oke, tadi masalah cover letter. Cover letter. Kita masuk ke bagian CV sekarang. Cover letter. Oke, sekarang CV, habis itu nanti recommendation letter. Oke, ini hanya flow doang ya. Preparing a good CV. How to prepare a good CV. Jadi sebenarnya pasti beberapa kalian atau misalnya semuanya kayaknya udah pernah bikin suatu CV kan. Tapi how can we say that it is a good CV or not? Dan sebenarnya ada banyak tips di internet gitu ya. Ada format-format yang bisa kalian unduh, kalian download sendiri gimana cara bikin CV yang baik kayak gitu. Jadi in this course actually this is like general tips doang. Jadi tips secara general aja karena untuk secara detail ada banyak sekali lebih detail ketika kalian mencari referensi lain. Mungkin udah ada formatnya dan lain-lain kayak gitu. Oke, yang pertama don't put too much glitters. Oke, jadi biasanya kalau kita pengen apply di suatu perusahaan atau beasiswa kayak gitu kan kita berlomba-lomba gitu kan, biar CV kita dipandang baik kayak gitu sama recruiter atau misalnya sama supervisor atau sama profesor kayak gitu. Nah, remember you are going to provide the information about yourself. So just don't waste your time to impress them by having a fancy full of colorful contents curriculum vitae. Jadi kita nggak perlu bikin CV yang terlalu berwarna-warni, yang colorful, yang terlalu banyak glitters kayak gitu kan. I mean kita bikin CV yang emang sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang dikualifikasikan sama company itu atau sama universitas yang kita tuju kayak gitu. Jadi don't put too much like glitters. And then be selective on putting information karena gak semuanya kita harus cantumkan di dalam CV. Misalnya hobi, I think maybe most of you still put this term hobbies in your curriculum vitae. Tapi misalnya kalau misalnya kita bikin CV yang buat business atau professional atau academic curriculum vitae, I think you should like eliminate hobbies from the list. Oke, and then most of the scholarship hunters are having this problem. Jadi sebenarnya pemburu beasiswa, entah itu dalam negeri maupun luar negeri, itu menghadapi permasalahan yang sama terkait CV. They tend to think that by putting as much information could make them become the most outstanding one among others. Jadi biasanya mereka menganggap bahwa dengan banyak list di CV, kita semakin outstanding gitu. Padahal bukan seperti itu. Jadi provide the newest yet related to your study background will make your CV become more inviting. Jadi apa ya istilahnya, yang relevan-relevan, yang mungkin 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir atau yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, itu yang kita highlight di CV kita. Nah, untuk CV biasanya juga sama, sekitar 2 pages only kalau misalnya mau bikin CV yang profesional maupun akademik ya. Dan be honest, karena because even if you could pass the administration process, I think you will eventually become lying in your CV. So be a good hunter. Jadi we cannot lie, jangan berbohong atau memberikan like false information karena mungkin di kemudian hari ada konsekuensi yang perlu kalian dapatkan kalau misalnya di CV kalian punya false information. Oke, there were hundreds of curriculum vitae concept out there. Jadi banyak sekali CV di luar sana yang bisa kalian akses informasinya. Jadi kayak general tips doang ya. Jadi yang pertama kita perlu include personal information. Jadi kayak full name, current address, phone number, email, and LinkedIn. Tapi kalau nggak salah semakin kesini kayaknya LinkedIn menjadi like attractive for recruiters atau human resources department di perusahaan-perusahaan entah itu startup, industrial company dan lain-lain kayak gitu. Kemudian ada profile. Jadi misalnya profile ini kayak deskripsi diri, kita bisa bikin profile itu dari sudut pandang orang pertama. Jadi kita pakai I am bla bla bla. Kemudian kita juga bisa pakai sudut pandang orang ketiga, third person point of view. Jadi misalnya kita sebut nama kita. Jadi kita nggak pakai I lagi. Jadi kita langsung sebut nama kita seperti apa. Jadi choose one. Jadi kalau bisa apa namanya konsisten. Kita menyebutnya sebagai sudut pandang yang apa. Kemudian educational background itu beda-beda ya. Tiap format CV atau tiap application buat studi lanjut itu juga beda-beda. Misalnya seperti ini. Kalau di Jepang itu kalau misalnya kalian mau apply di
scholarship yang max itu, Manbuga Kuso itu biasanya mereka mention buat dari SD, SMP, SMA, undergraduate, atau misalnya udah S2, itu disebutin semua edukasinya. Cuman ada beberapa yang misalnya mungkin di Europe kayak gitu, ketika kita mau send CV kayak gitu, mungkin mereka cuma perlu kayak CV pendidikan terakhir doang gitu loh. Misalnya kita pengen studinya master S2 gitu kan. Jadi mereka perlu pendidikan undergraduate-nya apa. Nah, itu yang dibanyakin mungkin detailsnya di situ ya. Kayak research-nya bidang apa, course yang diambil apa aja, mungkin IPK-nya berapa kayak gitu. Kemudian kita menulisnya dari yang paling akhir sampai paling paling lama ya. Berarti dari misalnya undergraduate, kemudian SMA, senior high school, SMP, SD, dan seterusnya. Kemudian work experience itu juga perlu ditulis dari yang terbaru sampai yang paling lama. Uh, Provide a brief yet clear explanation on what is your position and its responsibility. The work that in line with your study background will be more interesting to the reviewer. Ini kalau misalnya mau studi lanjut, kayak gitu kan, kita perlu cek misalnya kita pernah jadi asisten peneliti gitu ya, asisten peneliti. Nah kita waktu jadi asisten itu ngapain aja kayak gitu. Uh, Contoh lain seperti ini, work experience misalnya. Kita jadi asisten dosen, asisten peneliti, atau misalnya magang, internship itu juga bisa ketika di proyek pernah ngapain aja. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita memberikan deskripsi kita ngapain waktu itu. Enggak cuma dimention cuman internship, pernah jadi asisten kayak gitu, tapi kita perlu explore more the explanation. Kemudian ada organization experience juga. Jadi ini misalnya karena kebanyakan CV ini ya, CV orang mungkin yang pernah saya temui itu, mereka ketika menyebutkan organizational experience, mereka cuman kayak state bahwa pernah menjadi ketua himpunan itu kan, ketua himpunan, sekretaris, kadep, kepala divisi, koordinator seminar XYZ kayak gitu. I mean like kayaknya semua orang juga bisa mention kayak gitu kan. Maksudnya what is the special of your position at the time? Jadi apa spesialnya ketika kamu menjadi ketua himpunan, menjadi ketua webinar kayak gitu? You should like explain that in specific. Jadi kita nggak bisa cuman kayak proud of ourselves, kemudian bisa ditulis di CV bahwa kita pernah menjadi koordinator desain kayak gitu, koordinator desain, koordinator PPSMB misalnya seperti itu. Jadi kita perlu mendetailkan ngapain ketika kita jadi koordinator PPSMB, ngapain ketika kita jadi ketua himpunan ini, ngapain ketika kita jadi ketua webinar ini kayak gitu. Itu lebih atraktif. Maksudnya ketika CV kalian diserahkan sama orang, terus orang itu baca, terus cuman ada tulisan bahwa oh ini pengalaman organisasinya ketua ini, sekretaris ini, itu nggak terlalu menarik untuk di hire. Maksudnya untuk proses selanjutnya kayaknya nggak terlalu menarik kayak gitu. Tapi kalau dimention terkait ada explanation-nya, oh orang ini ternyata ketika jadi ketua ini, ketua webinar ini, dan lain-lain kayak gitu, oh ini yang dia kerjain. Jadi sebagai pembaca yang nggak ngerti sama sekali tentang Anda kayak gitu, they can understand about what you did in the past kayak gitu. Oke, kemudian project and publication, itu lebih ketika kalian mau ke master atau S3 gitu ya. Ini lebih ke research, project, publication, dan lain-lain. Ini lebih ke academic activities. Itu juga bisa ditulis. Awards, kalau misalnya kalian menang sesuatu, penghargaan nasional, internasional juga bisa ditulis di sini. The better the content of this part, if your awards was given as an appreciation in related area expertise. Again, list them from the newest one. Jadi yang paling akhir itu yang ditulis yang pertama dan seterusnya. Kemudian language, in this part you need to make a list of the language you are capable to use. Jadi state in which level are you in term of using it. Jadi misalnya kita bisa English, Indonesian, dan lain-lain. Oke, tadi saya bilang ya bahwa ketika kita menjelaskan terkait organizational experience sama work experience, kita perlu menggunakan action verbs. Ini adalah apa misalnya terms yang perlu kita highlight ketika kita membuat suatu curriculum vitae yang maybe persuasif
atau atraktif di mata readers yang nggak ngerti sama sekali tentang kita kayak gitu. Okay, what is an action verb? So actually the action verb expresses achievements or something a person does in a concise, persuasive manner. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi since concise writing is easier for readers to understand, jadi biasanya action verbs itu ketika dibaca orang itu mereka lebih paham untuk mengerti apa yang kalian lakuin ketika di perusahaan X, ketika menjabat di organisasi X kayak gitu. Because it is more reader centered ya. Jadi kalau kita bikin CV itu kita perlu reader centered. Kita nggak boleh self centered hanya, maksudnya kan kita udah tahu sendiri kan, maksudnya di pengalaman hidup kita yang tahu persis kita pernah mencapai apa, pernah menjabat sebagai apa. Tapi kan orang lain nggak ngerti, apalagi orang itu mungkin orang asing yang mungkin nggak pernah ketemu sama kita kayak gitu. That's why untuk we should construct the curriculum vitae, it should be like reader centered kayak gitu. Jadi kita perlu memahamkan pembaca CV kita itu bahwa kita pernah melakukan ini, dan ini. Karena kalau kita cuma mention kayak, oh saya pernah jadi ketua, pernah menjadi sekretaris, pernah jadi koordinator kayak gitu, I think mereka nggak akan tertarik buat terus why, terus maksudnya terus kenapa kalau misalnya kalian jadi ketua, kenapa kalian jadi sekretaris? Maksudnya banyak juga yang pernah menjadi seperti itu. What is the special of you kayak gitu? Because reader-centered writing is generally more persuasive and action verbs are more convincing than non-action verbs. And then the following job description use a non-action verb. Jadi misalnya seperti ini. Ini contoh non-action verb ya. For example, I was the boss of a team of 6 service employees. Ini lebih ke self-centered karena dia cuman like jadi dia lebih state bahwa oh ini loh saya pernah jadi ketua ini kayak gitu, membawahi sekian staff misalnya seperti itu. Nah sebaiknya adalah kita pakai action verbs misalnya seperti ini. I supervise a team of 6 service employees. Jadi misalnya seperti ini. Jadi kita pakai action verb supervise. Sebenarnya ini kurang detail juga sebenarnya. Lebih baik mungkin lebih ditambahkan di bidang apa, kemudian di acara apa, kemudian impact-nya seperti apa, mungkin itu lebih bagus. Jadi pembaca lebih paham, oh dengan dia menjadi seorang ketua atau koordinator, ternyata impact-nya seperti ini untuk their environment, staff-nya seperti ini, dan lain-lain kayak gitu. Okay, because concise writing is easier for readers to understand, the job description using an action verb is more powerful and more persuasive. Jadi kalau misalnya kita deskripsikan job description kita di work experience atau organizational experience, itu lebih powerful dan lebih persuasif kayak gitu. Oke, ini juga sama, use action verbs in resumes to describe all skills, jobs, or accomplishments, and then using action verbs will allow you to highlight the task you can do. Jadi pembaca itu, recruiter itu tahu bahwa kalau misalnya orang ini dikasih pekerjaan ini, oh dia bisa karena di pengalamannya dia di organisasi atau di pengalaman bekerja, dia pernah melakukan itu. Jadi readersnya paham kalau misalnya ada job di sini, oh dia bisa. Tapi kalau misalnya cuma dimention ketua X, koordinator X, kepala divisi X kayak gitu, sebagai readers mungkin saya nggak ya kalau misalnya dikasih itu terus nggak kenal kalian yang ngirim itu, saya juga bingung misalnya kayaknya ini orangnya gimana ya orangnya, maksudnya ketika dia jadi kepala divisi dia ngapain kayak gitu. Maksudnya readers itu gak bisa mengimajinasikan kalian itu sudah melakukan hal apa kayak gitu, meskipun kalian punya prestasi banyak gitu ya, pernah tapi kalau misalnya kalian nggak bisa mendeskripsikan itu secara reader centered, I think it will be like less valuable. Jadi kalau bisa bikin yang reader center ini. Jadi kita kalau bikin CV, kita tujuannya untuk dibaca orang lain yang nggak ngerti sekali sama kita, yang nggak ngerti sama sekali tentang kita. Jadi kalau misalnya dia baca CV kita, dia tahu kemampuan kalian di sini kayak gitu. Okay, I will check the document about job skill checklist and action verbs. Oke, jadi ini contohnya beberapa verbs yang bisa nanti kalian pakai ketika mendeskripsikan suatu job description. Cuman nggak terbatas sama ini doang ya.
Ini misalnya communication skills, kalau misalnya mau deliver itu, kita akan state terkait negotiated, interpreted, translated, dan lain-lain. Ini ada other words, advocate, corresponded, dan lain-lain. Creative skills, misalnya kalian punya atau pernah desain gitu kan, desain poster, international webinar, pesertanya sekian, kayak gitu-gitu. I think you can describe your accomplishments like that. Created, introduced, presented, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya yang sering jadi bendahara, financial skills, you can commuted, recorded, document, verified, dan lain-lain. Helping skills, kalau misalnya masih jadi staff ya gitu kan, assist, train, volunteer, ada banyak other words yang bisa kita gunain. Cuman ini nggak terbatas sama ini doang sih. Kalian bisa menggunakan kata action verb sendiri. Yang penting itu action verbs. Kalau misalnya pernah jadi kadif, ketua, kita bisa sebut sebagai management leadership skills, kita bisa pakai implemented, recommended, achieve, administrate, motivated, organize, dan lain-lain. Efficiency skill, eliminated, maximize, heighten, dan lain-lain. Okay, these documents I will upload in the learning management system and you can download these documents. Research skill misalnya examine, identify, survey, dan lain-lain. Teaching skills kalau misalnya jadi asisten dosen kayak gitu kan pernah misalnya instructed, prepared, communicated, help, guide, prepared, lectured, supervise, dan lain-lain. Technical skill kalau misalnya berhubungan sama software bisa sebut assemble, design, programmed, analyze, dan lain-lain. Oke, itu action verbs. Bisa juga yang jobs misalnya seperti ini ya. Cuman ini contoh yang mungkin kurang sebenarnya kurang lebih seperti itu, cuman bisa lebih detail kayak gitu. Misalnya seperti ini, professional experience dia menjadi human resource intern, jadi kayak SDM-nya di departemen. Jadi dia kayak analyze workforce, plan employee, bla bla bla, assist with the implementation, bla bla bla, learn advance. Kemudian kalau misalnya jadi sales associate, dia pernah assist in training, arrange displays and tag for sales, serve one award, itu juga bisa. Kalau misalnya selama kalian studi atau magang terus dapat penghargaan sebagai intern terbaik kayak gitu, mungkin bisa juga dimasukkan kayak gitu. Oke, job skills checklist itu juga sama sebenarnya untuk membantu upgrade kurikulum vitae kita, apa yang bisa kita mention di situ. Kayak misalnya advising people, writing reports, mungkin yang biasanya jadi sekretaris, writing for publication, organizing tasks. Sebenarnya untuk staff sama kepala departemen juga bisa juga sih. Organizing staff kan banyak. Creating new ideas, misalnya menciptakan apa ya misalnya topik besar buat seminar kayak gitu, atau mencari pembicara. I think actually it's also skills that you can put in your curriculum vitae. Jadi kalau misalnya nanti pembaca membaca kegiatan kalian, they can dia bisa menilai kayak gitu loh. Jadi mereka menilainya dari aktivitas yang kalian lakuin. Jadi kita nggak bisa kayak self film bahwa I have good communication skill. Jadi don't like apa ya istilahnya, jangan terlalu narsis bahwa kita punya komunikasi skills yang bagus dengan menyebutnya itu dalam CV kayak gitu. Tapi kita bisa nyebutnya itu dengan cara yang lain dengan saya bisa berkomunikasi. Saya pernah menjadi public speaker, moderator di international webinar dengan sekian participants. Kemudian saya pernah menghubungi pembicara internasional, saya pernah mengkontak ini itu, saya pernah menjadi visiting speaker di seminar ini kayak gitu. Nah, dengan mention aktivitas itu, pasti orang bisa menilai bahwa oh, this person has a good communication skills kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma mendeklar bahwa I have a good communication skills, mungkin orang-orang berkata bahwa ini orang narsis kayak gitu ya. Maksudnya seberapa good sih sebenarnya kalau misalnya ternyata nanti dibuktikan atau diminta bukti terus kita mungkin nggak terlalu baik kayak gitu, nanti mungkin ekspektasi mereka akan lebih kurang kayak gitu. Sehingga you should use like action verbs instead of proud of apa istilahnya, kayak membanggakan diri sendiri gitu loh. I mean like just kurangi itu di CV bagian di job description. Mungkin you have a good leadership kayak gitu kan. Tapi untuk readers yang nggak ngerti sama sekali tentang kita, I think they better understand us with the description, dengan deskripsi itu, dengan action verbs, evaluating programs, editing work dan lain-lain. Oke, this I will upload
also in the learning management system. Oke, ini terkait masalah CV masih formatnya ya. Jadi ada suatu format uh, software gitu ya. Biasanya recruiters perusahaan gitu, mereka punya software untuk men-track suatu curriculum vitae. Nah, kita bisa nyebutnya pakai applicant tracking system atau ATS. Jadi kalau misalnya kita bikin CV, I think you should consider about ATS format, ATS friendly format. Kenapa? Ketika CV kita dimasukkan ke ATS software ini, mereka akan mendeteksi education background kita itu ngapain aja, kemudian organization experience, work experience kita di mana, mereka bisa mendeteksi itu. Jadi kalau misalnya kita pakai format yang lain, yang nggak friendly sama ATS software, kita mungkin akan kesulitan untuk di-track sama mereka kayak gitu. Jadi that's why it is recommended for you kalau misalnya mau bikin CV yang buat profesional atau misalnya akademik kayak gitu, kalian bikin CV-nya yang ATS friendly format. Seperti apa ATS friendly format ini? Sebenarnya ada banyak di internet ya. Kalian bisa search, download formatnya ada banyak, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan coba cek contohnya ya. Ada beberapa yang punya format ATS CV-nya. Oke, untuk LinkedIn nanti di akhir aja kita coba ke ini. Tadi udah kita diskusikan bahwa tiap-tiap aplikasi itu akan punya format beda-beda gitu kan, entah itu CV atau cover letter. Nah, kalau misalnya kalian mau kerja atau study di Europe kayak gitu, nah ada atau mereka punya standar tersendiri terkait CV sama cover letter. Jadi kalian kayaknya perlu ngikutin juga format mereka agar nggak apa ya, nggak salah formattingnya. Tapi kalau misalnya nggak disediain format kayak gitu, nah biasanya untuk ATS friendly format lebih recommended untuk dikirim sebagai application, entah itu untuk studi atau untuk kerja kayak gitu. Oke, I think I will post this. Oke, kalau misalnya maybe some of you want to conduct like master program after this undergraduate, saya ada beberapa dokumen contohnya kalau misalnya mau cek di sana, dokumen-dokumen terkait application ya, contoh CV, contoh cover letter kayaknya, recommendation letter dan lain-lain itu ada banyak di sini. Kalau misalnya mau apply LPDP juga. Tapi kayaknya untuk aplikasi yang lain kayak misalnya Australia Awards, Max, DAAD yang di Jerman, kayak kurang lebih sama deh formatnya. Maksudnya dia juga perlu CV, perlu recommendation letter dan lain-lain kayak gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Jadi kita tadi udah bahas ini ya, cover letter, CV. Nah ini yang terakhir kayak recommendation letters. Recommendation letters. Oke, recommendation letters kayak apa ya? Gini, misalnya biasanya perusahaan, company, atau misalnya penyedia atau panitia beasiswa itu mereka perlu orang yang bisa memvalidasi CV atau karakter kita kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi yang memberikan rekomendasi biasanya adalah orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kita, tapi dia punya posisi tertentu di organisasi. Misalnya kalau kita mau studi lanjut ya, studi lanjut entah itu S2 ataupun S3 kayak gitu. Nah, biasanya kita perlu recommendation letters. Nah, biasanya yang bisa nulis ini adalah dosen membimbing, entah itu dosen membimbing TA, tugas akhir, proyek akhir, atau misalnya kepala departemen, dekan, rektor, bisa jadi kayak gitu. Oke, ini ya ada dosen, ada supervisor, ketua departemen, ketua lab, dekan, rektor, tokoh masyarakat atau aktivis. Itu bisa membuat rekomendasi untuk kita kayak gitu. Nah, beberapa kayak permasalahan gitu ya, permasalahan atau challenge gitu, challenge 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 apa ya? Untuk membuat recommendation letter adalah biasanya kalau kita bikin atau minta recommendation letter buat dari rektor, dekan dan semacamnya kayak gitu kan biasanya mereka banyak kegiatan gitu kan. Kemudian beberapa orang misalnya aktivis di apa istilahnya di komunitas dan lain-lain mereka kan belum familiar terkait recommendation letter, jadi mereka nggak ngerti apa yang perlu ditulis biasanya kayak gitu.
Bisa juga kemampuan bahasa Inggris, karena beberapa format recommendation letter pakai bahasa Inggris. Nah, biasanya terkait ini ya, banyak kegiatan, kemudian tidak tahu apa yang ditulis, sama kemampuan bahasa Inggris, biasanya orang yang kita minta recommendation letter, biasanya mereka kayak, udah terserah kamu aja deh, nanti saya coba review, kalau misalnya oke, saya tanda tangan. Biasanya kan kayak gitu biasanya. Nah, sehingga kita perlu tahu format recommendation letters yang pas atau yang biasa digunakan itu kayak gimana sih sebenarnya. Sehingga kalau kita misalnya diminta nulis oleh rektor, dekan, dan semacamnya, kita bisa atau sudah bisa nulis sesuai format, mereka tinggal review bentar, kalau misalnya udah oke ACC, mereka tanda tangan kayak gitu. Oke, ini sebenarnya quick tips aja sih sebenarnya untuk membuat recommendation letter. Ini contohnya langsung. Jadi contohnya seperti ini. Recommendation letter itu biasanya 1 page atau maksimal 2 page. Jadi cover letter, CV, recommendation letter itu kebanyakan 2 halaman maksimum. Kalau misalnya lebih dari 3 halaman, kayaknya jarang deh, atau bahkan nggak ada. Misalnya untuk recommendation letter seperti ini. Jadi yang pertama, yang memberikan rekomendasi, kita perlu memperkenalkan bahwa dia, si pemberi rekomendasi, itu hubungannya dengan apa? Dengan kita itu hubungannya seperti apa? Apakah sebagai bimbingan akademis, atau pernah bekerja di penelitian tertentu kayak gitu. Jadi intinya kurang lebih dijelaskan kayak perkenalan diri sama hubungan dengan pelamar beasiswa seperti apa. Misalnya kita pengen apply untuk studi lanjut kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengen bekerja di suatu perusahaan, ini juga bisa hubungan dengan uh, aplikan untuk perusahaan X misalnya. Intinya dijelaskan pengenalan singkat seperti apa. Kemudian si pemberi rekomendasi ini bisa cerita tentang kehidupan akademik di kampus. Mungkin kan jarang ya seorang rektor tahu kegiatan kita. Misalnya kita pengen minta ini ya rekomendasi rektor. Apalagi uh, apa namanya, dalam skala kampus kan dia mungkin nggak terlalu familiar sama seluruh mahasiswa kayak gitu. Atau misalnya kita pengen minta rekomendasi dari dekan, kan kita juga tahu bahwa mungkin dekan juga nggak tahu kegiatan kita ngapain aja, sehingga kita perlu tahu story tentang kehidupan akademik kampus itu kayak gimana, itu bisa kita ceritakan sendiri. Misalnya kalau diminta nulis sendiri ya. Kemudian setelah kehidupan akademik kampus, kita diminta untuk story tentang kegiatan akademis, kemudian harapan atau prediksi di masa mendatang tentang pelamar biasanya. Jadi kurang lebih kayak 4 paragraf ini kemudian bisa kayak menjadi recommendation letter dari wakil rektor ini, wakil rektor. Jadi untuk kehidupan kampus kayak IPK-nya berapa, pernah studi di mana, dan lain-lain. Kemudian ketika di kelas dia ngapain, kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah suatu apa ya istilahnya, kayak formality doang gitu loh. Formality doang, formalitas bahwa oh di kelas emang bagus, excellence kayak gitu. Jadi intinya meskipun ini dibuat sendiri oleh orang ini, maksudnya sebagai seorang pelamar kayak gitu, tapi kan intinya adalah kita pernah mengkontak vice rector untuk meminta rekomendasi untuk lamar beasiswa ini. Jadi yang panitia beasiswa mereka pasti aware bahwa oh dia udah pernah hubungan sama vice rector, dan apa istilahnya, uh, pernah melakukan komunikasi dengan dia, sehingga kurang lebih dia tahu effort untuk seorang pelamar beasiswa untuk mendapatkan recommendation letter kayak gitu. Kemudian story tentang kegiatan akademis kurang lebih seperti ini. Ini kan secara detail ya, mungkin beberapa atau mayoritas mahasiswa pasti nggak diketahui kegiatan akademis sama non akademisnya kayak gimana. Bahkan ketika ada yang tanya saya tentang kegiatan akademis kalian, mungkin saya juga nggak tahu apa aja kayak gitu kan. Sehingga yang paling tahu adalah kalian sendiri. Sehingga kalau misalnya nanti recommendation letter pemberinya itu kalian diminta menulis sendiri, berarti kalian punya kesempatan besar buat explore banyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mau nulis sendiri, baiknya adalah kalian membuat kayak CV atau list gitu kan, list kegiatan yang pernah kalian lakukan, sehingga ketika pemberi rekomendasi ini nulis sendiri, dia tahu apa yang ia tulis kayak gitu. Kemudian harapan atau prediksi di masa mendatang kurang lebih seperti apa. Intinya dengan adanya kalian di sekolah itu, misalnya udah keterima beasiswa atau misalnya keterima di perusahaan X, kira-kira seperti apa ekspektasinya.